mencintaimu seumur hidupku, selamanya. Halo, kalayak ramai kan, orang-orang tua kami, rekan-rekan muda. Senang kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Lagi-lagi saya mengajak, kalau kita diberkati dengan Ephrata Devotion ini, tolong di-share agar lebih banyak memberkati. Pernah pacaran toksik? Ya rekan-rekan muda, ya mungkin setiap pasangan pernah ya. Ya kalau memang masing-masing belajar dari kesalahan dan bisa mengatasi toksik, bagus sekali gitu. Tapi bagaimana kalau tidak? Ya kan? Toksik itu artinya racun. Jadi pacaran kalau dijalani dengan toksik-toksik, aduh coba pikirin lagi lah ya. Misalnya pacaran itu ngekang pasangan, tahu nggak? Sampai akhirnya tidak bisa lagi pacaran itu berteman dengan orang lain, dicurigai melulu gitu ya. Nggak bagus kan? Kalau pacaran demikian cenderung egois dan ngatur-ngatur gitu. Parahnya gini ya, pacaran toksik juga itu komunikasinya buruk sekali. Kasar, nyakiti hati gitu. Lebih parah lagi ada yang pakai kekerasan sampai memukul gitu. Wah, apalagi sudah sempat bablas pernah lakukan seks, itu menjadi senjata loh untuk mengekang engkau dan engkau menjadi sasaran pelampiasan. Saya sarankan putuskan saja ya. Ya, bagaimana kalau saya sudah tidak suci lagi Pak Pendeta misalnya gitu ya. Saya katakan jangan bangun hubungan untuk pernikahan karena dosa. Engkau sudah alami konsekuensi dosa, jangan lagi mau dikuasai dan diintimidasi dosa. Putuskan saja gitu. Kalau dalam pacaran saja engkau diperlakukan semena-mena, bagaimana kalau diteruskan dalam kehidupan pernikahan? Sekali lagi putuskan saja ya. Datang kepada Yesus Kristus, minta pengampunan dan jangan berbuat dosa lagi. Hidup baru aja. Ya kan? Bagaimana kalau dia maksa dan mengancam? Katakan padanya, kita ini bukan suami istri, kita hanyalah orang yang salah dalam berpacaran. Ya, kalau perlu gini loh, sampaikan aja kepada orang tua. Terbuka saja, jangan biarkan iblis buat semakin hancur gitu. Karena Tuhan mau kita pulih dan hidup dalam kasih dan pengampunannya. Ya, rekan-rekan muda, kalau berpacaran hendaklah berpacaran saling membangun karakter dan mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 45 dikatakan begini, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi gini, pacaran bukan tempat pelampiasan ya, pacaran bukan kesempatan untuk pemenuhan kehausan kita akan perhatian gitu ya, dan cinta untuk pemuasan diri sendiri. Tetapi pacaran sekali lagi ini ya, di mana kita membangun karakter dan mengasihi. Mengasihi artinya memahami orang lain dan memberi loh ya, bukan melulu menyedot perhatian pasangannya untuk dirinya sendiri. Mengasihi juga berarti memahami diri sendiri. Apakah sudah sungguh-sungguh berarti bagi pasangannya? Pokoknya saling membangun deh dan berkorban ya. Kalau hangout dan makan gitu ya ganti-gantian lah bayarnya ya kan, jangan melulu dibayarin. Kalau misal pacar lagi sibuk kuliah atau lagi kerja, dukung dan semangati, jangan melulu minta diperhatiin gitu. Karena pacaran harus saling membangun ya. Anak-anak Tuhan pasti tahu kehendak Tuhan dalam menjalankan relasi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba mau berdoa untuk setiap anak-anak muda, rekan-rekan muda dalam mereka berrelasi dalam pacaran. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu supaya mereka bisa berpacaran sesuai dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Shalom.